Selamat pagi, salam sejahtera, puji syukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Katekiti Santo Fransiskus Asisi Semarang. Perkenalkan, nama saya Kamran SAG, NIM 253098862, PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pada kesempatan ini, materi yang saya ambil dalam pembuatan video ini yaitu Sakramen Perkawinan kelas 9A. Demikian perkenalan singkat saya. Jangan lupa yang menonton video ini subscribe dan like. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Ya, semangat ya. Kita pagi ini mengucap syukur ya kepada Tuhan di mana kita telah bertemu di sini ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita atau pelajaran pagi ini, Bapak minta di antara kalian salah satu untuk maju ke depan pimpin doa. Saya Pak Guru. Silakan. Teman-teman, sebelum mulai doa ada memulai kita dulu. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam di Allah Bapa, salam di Allah dan Putra, dan terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, sampai dan segala abad. Amin. terpujilah nama Yesus dan Maria. Selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Paula ya. Doanya pada pagi ini. Dan yang lainnya nanti juga ya. Kalian nanti dapat pilihannya untuk maju ke depan memimpin doa ya. Sama seperti Paula. Jangan takut. Ya, kita belajar itu biasa kalau salah ya. Nah, karena ini juga di bulan Maria, jadi doa yang tadi itu kita pakai doa sama Maria ya. Nah, baik, kita absen dulu ya. Agapitus Martin, Lesia Pilar, Hadir Pak Guru. Gila Paula. Hadir Pak Guru. Minggu yang lalu ada masih ingat pelajaran apa? Kayak tentang apa? Yang banyak. Perkawinan. Kita hari ini mau mengulas jauh lagi atau lebih dalam ya. Apa itu, dan bagaimana itu, dan apa makna dan ciri daripada sakramen itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada pagi ini, kita lihat dulu lagu. Kita sama-sama nanti menyanyikan lagu ini. Ada yang hafal lagu Bapa Kami? Hafal? Oke. Nah, ini adalah lagu Bapa Kami ya. Sama-sama. Tidak sudah dimuliakan nama
dengan kita. Ya. Nah, kita harus menghayati dan meresapkannya dalam hati kita. Nah, materi hari ini adalah sakramen perkawinan. Ya, berhubung kita hari ini kena pada waktu ya, jadi fokusnya tidak dapat bisa digunakan. Katanya ada pemangkasan. Nah, harap maklum. Jadi kalau misalkan tadi kita ada laku, kalian bisa melihat tayangan yang Bapak tampilkan dari laptop ya. Nah, pertanyaannya untuk kalian, apa yang kalian ketahui tentang sakramen perkawinan? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Siapa namanya dulu? Perkenalan. Kenalkan, nama saya Julia. Saya menjawab pertanyaan tadi adalah ikatan kudus antara pria dan wanita. Oke, makasih atas jawabannya. Ada lagi? Silakan. Siapa ya? Silakan. Adalah ikatan kudus antara pria dan wanita untuk hidup setia, saling menguruskan dan membangun keluarga yang beriman. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, sakramen perkawinan. Tadi sudah dijawab oleh temannya bahwa sakramen perkawinan di dalam gereja Katolik itu ikatan yang kudus yang dipersatukan oleh Allah. Ikatan janji suci antara dua orang, itu laki-laki dan perempuan. Nah, di hadapan siapa kita bersaksi itu? Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan Yesus, betul ya? Nah, kita sudah melakukan janji suci kita kepada Tuhan Yesus dan dikukuhkan oleh pastor atau imam. Bapak hari ini menggunakan strategi pembelajaran, yaitu gaya belajar visual, audio, dan kinetik ya. Visual itu tayangan gambar video itu yang Bapak tampilkan ya. Itu yang dinamakan dengan visual. Nah, baik, kita masuk lihat dulu tentang video yang ada di YouTube ini ya. Kita mengenal banyak pilihan dalam hidup. Satu di antaranya adalah panggilan hidup berkeluarga atau menikah. Menikah merupakan satu pilihan penting dalam hidup manusia. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka sesungguhnya dia menjawab panggilan Tuhan. Hidup berkeluarga tidak selalu mudah karena pria dan wanita mempunyai perbedaan, baik dalam cara memandang, berpikir, atau mengekspresikan dirinya. Perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi setiap rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menemukan keluarga yang berantakan, keluarga bermasalah, broken home, dan keluarga yang berakhir dengan perceraian. Sementara itu, makna perkawinan menurut Markus 10 ayat 1-9 adalah persatuan dua orang yang saling mencintai, laki-laki dan perempuan, yang tidak bisa dipisahkan karena sudah diikat dengan sakramen perkawinan suci. Maka, ciri perkawinan Katolik adalah monogami, yaitu antara satu perempuan dan satu laki-laki dan tidak terceraikan kecuali karena maut. Mengenai apa? Perkawinan. Sakramen perkawinan. Kalau orang menikah itu di mana tadi? Gereja. Di gereja. Nah, untuk melangsungkan pernikahan itu atau mengikat cinta
suci itu di antara laki-laki dan perempuan, keduanya harus terbuka satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, maka dasar daripada perkawinan tadi apa? Apa dasarnya? Kalau orang itu udah kawin, sama-sama suka. Apa? Berarti dasar dari perkawinan itu adalah cinta. Maka terjadi namanya ikatan pernikahan atau pelangsungan pernikahan. Itu dilangsungkan di gereja yang dikukuhkan oleh imam atau pastor ya. Nah, kalian sudah pernah melihat orang menikah? Pernah ya. Menikah jadi sucinya itu cuma sekali di hadapan Tuhan. Monogami kita tidak lebih dari satu pasangan kita, ya, hanya satu, ya. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya. Itu dalam Markus. Nah, di dalam keluarga itu pasti ada namanya suka dan duka, ya. Ada perselisihan. Nah, bagaimana kita untuk mengatasi masalah itu? Bagaimana kita mencari solusinya? Nah, apa yang tanya sama kalian? Menjadikan keluarga kita itu harmonis atau tidak ada permasalahan dalam keluarga. Bagaimana sikap kamu terhadap atau tindakan kamu? Menanyakan kelukasan keluarga bisa mengurangi permasalahan keluarga. Oh ya, tepuk tangan dulu untuk teman tadi. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan lagi? Baik. Setelah itu kita sudah menaikkan video tadi. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian ya. Namanya tugas kelompok. Bapak mau bagi 3 kelompok saja ya. Bapak bacakan dulu siapa yang masih kelompok 1 ya. Baik, Bapak tunjuk Kecila Paula sebagai ketua kelompok 1 ya. Terus yang kelompok 1 ini bagian-bagiannya ingat ya. Nanti kalian bikin kelompok itu cari temannya di mana tempat posisinya. Nama yang pertama Agapitus Martin ya, kelompok 1 ya. Nanti yang kelompok 3 Rani mana? Isi lagi tanya. Oh, kelompok 2 ini cuma 3. Ya, nanti Bapak tambahkan lagi ya. Diandra ya. Siapa yang belum disebut? Ya, mari setelah masuk ke kelompok 2 ya. Silakan cara kelompoknya. Tunggu dulu arahannya Bapak ya. Nah, dengarkan dulu. Semuanya sudah dapat lembar ini kan? Nah, di sini nama kelompok 1 tadi kan? Terus kelas tugasnya itu membuat doa untuk kedua orang tua kalian atau membuat doa untuk orang tua. Dan jelas? Bagaimana? Sudah paham? Silakan mau bertanya. Kelompok 2 ya.
Berarti ini saya kasihkan di kelompok 3 ya. Yang kelompok 1 tadi? Pak Guru udah tidur ya. Oh ya, apa? Udah. Kalau misalnya kelompok 1 belum siap, kelompok 3 udah siap, kelompok 3 udah siap Pak. Begini jawabannya, begini. Silakan dikerjakan ya. Waktu kita terbatas ya. Ada yang mau ditanyakan? Setelah kalian selesai mengerjakan soal atau diskusi tadi kelompok, kalian akan mempresentasikannya masing-masing kelompok, dan masing-masing kelompok akan memberikan pertanyaan ke kelompok lain. Sudah jelas? Silakan memberikan pertanyaan kepada kelompok lain. Siapa yang duluan? Baik, ada yang sudah? Ya, kelompok berapa? Kelompok dari kelompok 1. Mau bertanya ke kelompok? Untuk kelompok 2. Nah, silakan pertanyaannya. Menurut pendapat kelompok Tapi Anda, ada kali. mengapa sakramen perkawinan bersifat sakral? Nah, silakan untuk pertanyaannya ditulis di depan dulu. Nanti yang kelompok lain yang menjawabnya nanti juga ditulis. Silakan. Kelompok ketua kelompok 1 dulu. Tadi yang pertanyaan kelompok 2 ya. Silakan. Nah, ini pertanyaan kelompok 1. Nah, lihat pertanyaannya yang kelompok 1 tadi. Menurut kelompok pertanyaan yang kelompok 1, menurut pendapat kelompok 2, Anda mengapa sakramen perkawinan bersifat sakral ya? Silakan kelompok 2 yang menjawab. Maju ke depan. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, pertanyaan teman-teman tadi yang kelompok 1, Bapak bacakan lagi, Bapak ulangi. Menurut pendapat kelompok 2, bagaimana Anda mengapa sakramen perkawinan bersifat sakral ya? Jawaban menurut kelompok 2 adalah, menurut kelompok kami sakramen perkawinan bersifat sakral karena dua insan yaitu pria dan wanita diikat dengan cinta kasih yang disatukan oleh Allah dengan mengawali beberapa tahapan sebelum akhirnya menerima sakramen perkawinan. Bagaimana jawaban dari kelompok 2? Oke. Nah, bagus ya kelompok 2 yang kita beri apresiasi kan. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua lagi. Kelompok berapa? Silakan. Mau bertanya ke kelompok 1 atau kelompok 3? 3 ya. Silakan. Dibacakan aja. Boleh dibacakan. Menurut kelompok saya, mengapa doa memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari?
Saya silakan kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalan dulu kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, doa adalah sarana komunikasi dengan Allah dan Yesus Kristus, serta Bunda Maria. Dengan berdoa kita berharap segala sesuatu yang kita inginkan dapat diberkati dan dikabulkan oleh Allah Bapa. Ya, terima kasih. Bagaimana jawaban dari kelompok 3? Ya, benar. Oke. Mungkin ada yang mau nambahkan dari kelompok lain jawabannya? Untuk kelompok diskusinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya baik ya. Untuk masing-masing kelompok 1, kelompok 2, dan 3, silakan kelompok 1 dulu untuk menyampaikan doanya. Ya. Kalau mau ke depan silakan maju depan. Kelompok 1 yang maju kedua diskusinya dengan kelompoknya ya. Silakan. Semoga apa yang telah mereka lakukan ini kami dapat menjadi contoh baik bagi kami, anak-anaknya, untuk hidup kami di kemudian hari. Berkati segala usaha dan jerih payah mereka. Berikan aplaus kelompok 1. Mantap. Dan selanjutnya ya, ke kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusi dan Akan doa untuk orang tua. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan ayah dan ibu yang baik dan luar biasa. Untuk ayah dan ibu yang dengan sabar mendidik dan membesarkan kami. Mereka sangat menyayangi kami. Kami mohon Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami, kiranya Tuhan pimpin hidup kedua orang tua kami. Kuatkan mereka dari pekerjaan mereka yang sangat tak putus asa untuk menafkahi kami. Ia rela banting tulang, kesakitan, kepanasan, kedinginan, dan kelaparan demi kami. Semoga mereka berada di jalan Nur yang benar. Tuhan, dan Engkau berikan kelancaran dalam usaha kerjanya. Semoga kami sekeluarga tetap bersatu dalam cinta kasih-Mu yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya. Ini yang terakhir ya. Silakan. Perkenalkan saya dari kelompok 3 ingin membacakan doa untuk orang tua. Allah Bapa yang penyayang, kami bersyukur atas anugerah keluarga ini. Kami berdoa untuk orang tua kami yang telah menghadirkan kami di dunia ini dan mencintai kami dengan tulus. Kiranya Bapa memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kebahagiaan, dan keutama Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih. Nah, masing-masing sudah presentasikan hasil dari kelompoknya. Sampaikan tadi tentang sakramen perkawinan. Nah, kesimpulan dari sakramen perkawinan yang pertama itu tujuan utama pembelajaran. Sedikit memahami ajaran gereja Katolik tentang perkawinan sebagai sakramen, mengetahui sifat dan tujuan, serta mampu menciptakan keharmonisan keluarga, menghargai orang tua. Yang kedua, makna sakramen perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian suci antara pria dan wanita yang dibaptis, disahkan oleh gereja, dan disatukan oleh Allah. Menjadi tanda kasih Kristus kepada gerejanya. Bertujuan untuk kesejahteraan suami istri, melahirkan dan mendidik anak, serta menjadi saksi kasih Allah di dunia. Yang ketiga itu
sifat perkawinan Katolik tidak menceraikan apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Itu ada dalam Markus 10 ayat 9. Setia dan total, suami istri saling menyerahkan diri seumur hidup, terbuka terhadap kehidupan, menghargai anugerah anak sebagai berkat alam. Nilai yang diharapkan peserta didik menunjukkan sikap hormat kepada orang tua, mampu menjaga keharmonisan keluarga, dan memahami arti cinta yang sejati tentang iman Katolik. Mana masih semangat? Kita sama-sama nanti nyanyikan lagu ini ya. Ini lagu Cinta Yesus selamanya. bersama kita nyanyi. Berdiri dulu. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Baik, tepuk tangan lagi. Nah, semoga dengan lagu ini para orang tua kalian, para orang tua kita selalu setia sama pasangannya ya, dan selalu mengandalkan Tuhan, setia juga kepada Tuhan. Nah, baik untuk materi materi kita pada pagi ini, karena tadi dari awal kita mulai dengan doa, maka kita tutup lagi dengan doa. Bapak minta dari saudara kalian sama kalian untuk doa pada pagi ini. Siapa? Silakan. Siapa namanya? Dunia Tiraya. Iya, silakan. Setelah teman-teman kita berdoa sebelum kita pulang. Saya tutup pelajaran ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas hari ini, atas waktu yang Kau berikan, atas waktu belajar bersama teman-teman dan guru-guru kami. Semoga pelajaran hari ini menjadikan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, lindungi kami dalam perjalanan. Dan semoga hati kami selalu bersyukur. Kami memohon berkat-Mu, ya Tuhan, demi Kristus pengantaran kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya. Hari ini pelajaran agama kita sudah selesai. Ya. Baik. Bapak ucapkan hari ini selamat pagi dan sampai ketemu lagi di minggu depan ya. Baik. Oke. Terima kasih ya.